Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Akbarela Putri Kustigna. Nama saya Ninda Pritasari. Saya Rahma Karisma Dewi. Nama saya Ratna Mesti Dewi. Nama saya Yusinta Rizky Nugratanti Putri. Yang perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah atau Baiat Aqabah adalah perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan para penduduk Yathrib dari suku Aus dan Khazraj yang memeluk agama Islam. Baiat sendiri artinya ikrar atau perjanjian yang membuat penerima harus sanggup melaksanakan sesuatu yang dibaiatkan. Ininya peristiwa perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian, Nabi Muhammad menemui rombongan dari Yathrib yang berjumlah sekitar 12 orang. Mereka menerima seruan Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya. Peristiwa ini terjadi di Bukit Aqabah, sehingga peristiwa ini disebut sebagai Baiatul Aqabah atau janji setia di Bukit Aqabah. Pada tahun ke-13 kenabian, datang lagi rombongan haji dari Yathrib sebanyak 73 orang pria dan 2 wanita. Mereka menemui Nabi Muhammad atas nama penduduk Yathrib. Penduduk Yathrib berharap agar Nabi hijrah ke negeri mereka. Permohonan ini disetujui Nabi dengan suatu ikatan perjanjian di Bukit Aqabah. Perjanjian ini disebut dengan Baiatul Aqabah al-Kubra. Perjanjian Aqabah 1 disebut juga dengan perjanjian wanita karena hadirnya seorang wanita dalam perjanjian tersebut. Wanita tersebut adalah Afro binti Atik ibnu Ta'labah. Isi perjanjian Aqabah 1. Yang pertama, kami tidak akan mempersekutukan Allah. Yang kedua, kami tidak akan mencuri. Yang ketiga, kami tidak akan berzina. Yang keempat, kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Yang kelima, kami tidak akan memfitnah dan menghasut. Yang keenam, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, kami tidak akan menolak berbuat kebaikan. Kelanjutan dari perjanjian ini, Rasulullah SAW lalu bersabda, jika kalian setia terhadap janji, maka imbalan kalian adalah surga nantinya. Dan jika tidak, maka urusan kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berkehendak, Dia menghukum, dan jika menghendaki, Allah juga yang mengampuni. Sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada mereka, kemarilah, hendaklah kalian berbaiat kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Kalian tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak durhaka kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa yang menepati baiat atau janji ini, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang melanggar salah satunya, lalu dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penghapus dosa baginya. Barang siapa yang melanggar salah satunya, lalu Allah Azza wa Jalla menutupi kesalahannya tersebut, maka urusannya dengan Allah. Jika Allah Azza wa Jalla berkehendak, maka Allah bisa menghukumnya. Jika Allah Azza wa Jalla berkehendak, maka Allah Azza wa Jalla bisa memaafkannya. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian Aqabah 2 dan perbedaan perjanjian Aqabah 1 dengan perjanjian Aqabah 2. Perjanjian Aqabah 2 adalah perjanjian yang dilakukan di Mekah oleh 73 orang Madinah yang berkunjung ke Mekah. Perjanjian ini berisi tentang persetujuan Rasulullah SAW untuk pindah ke Madinah. Perjanjian Aqabah 2 dilakukan pada tahun ke-13 kenabian Nabi Muhammad SAW. Dalam perjanjian Aqabah 2, Rasulullah didampingi oleh Abbas, yaitu pamannya yang belum masuk Islam. Abbas berpesan pada Aus dan Khazraj agar mereka melindungi Rasulullah SAW dan mendukung semua dakwahnya. Lalu, perbedaan antara Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah 2 adalah
Perjanjian Aqabah 1 atau Bayat Aqabah 1 hanya dilaksanakan oleh sekitar 15 orang dan isinya adalah mereka berjanji untuk tidak menyekutukan Tuhan dan tidak melakukan perbuatan tercela lainnya. Mereka juga berjanji untuk taat kepada Rasulullah SAW. Namun pada Bayat Aqabah 2 yang melaksanakan itu lebih banyak, yaitu 73 orang, dan mereka berjanji untuk melindungi Rasulullah SAW. Dampak perjanjian Aqabah. Dampak dari adanya perjanjian Aqabah adalah ketakutan yang melanda kaum Quraisy akan kemajuan Islam. Mereka menyiksa dan menganiaya Muslim yang ada di Mekah, sehingga kaum Muslim hijrah ke Yathrib. Dampak perjanjian Aqabah 2. Yang pertama, kaum Ansor akhirnya benar-benar menyadari dan memahami bahwa mereka perlu siap untuk melindungi Rasulullah SAW dan akan berhadapan pada permusuhan dengan kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Yang kedua, para pembesar suku Quraisy berusaha menangkap kaum Muslim setelah mengetahui adanya usaha untuk mengatur penjagaan terhadap Rasulullah. 3. Perlunya kehati-hatian dalam menghadapi banyak perkara, terutama jika berkaitan dengan kelangsungan dakwah agama Islam. 4. Baiat menjadi dasar bagi kaum Muslim untuk hijrah ke Madinah. 5. Orang-orang yang pernah menyembunyikan diri sebagai seorang Muslim bisa dengan bebas menampakkannya di Madinah. 6. Hijrahnya Rasulullah serta para pengikutnya ke Madinah. 7. Baiat melandasi berdirinya Daulah Islamiyah di Madinah. 8. Madinah menjadi pusat penyebaran agama Islam ke seluruh dunia. Pembahasan pertama mengenai pengertian. Apa yang dimaksud dengan hijrah ke Abyssinia atau Habsyi? Jadi, hijrah ke Abyssinia atau Habsyi juga dikenal dengan istilah hijrah pertama, adalah sebuah peristiwa di awal kemunculan Islam sekitar tahun 613 atau 615 Masehi, ketika para pengikut Nabi Muhammad SAW terpaksa mengungsi ke wilayah Abyssinia. Lalu mengapa hijrah ke Abyssinia ini bisa terjadi? Jadi Nabi Muhammad SAW menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia. Hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya bahaya penyiksaan ataupun penindasan dari kaum Quraisy di Mekah. Nah, dengan demikian, dengan terpaksa para pengikut Nabi Muhammad SAW mengungsi ke wilayah Abyssinia. Selanjutnya, bagaimana berlangsungnya hijrah ke Abyssinia? Jadi, para sahabat berangkat ke Abyssinia dengan 2 kali hijrah. Hijrah yang pertama ini ada 15 orang, 11 orang laki-laki, dan 4 orang perempuan. Mereka berangkat ke Abyssinia dengan sembunyi-sembunyi. Nah, sesampainya di Abyssinia, mereka mendapatkan perlindungan yang baik dari Najasyi. Ini untuk sebutan raja di Abyssinia. Nah, ketika mereka mendengar bahwa keadaan Mekah telah aman, maka mereka memutuskan untuk kembali ke Mekah. Namun ternyata kembalinya mereka ke Mekah justru mereka mendapatkan siksaan yang lebih parah daripada sebelumnya. Akhirnya, hal inilah yang membuat mereka kembali berhijrah ke Abyssinia untuk kedua kalinya. Jadi hijrah kedua ini terjadi pada tahun kelima dari kenabian atau pada tahun 615 Masehi. Nah, hijrah kedua ini terdiri dari 80 orang laki-laki yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Lalu mereka memutuskan untuk tinggal di Abyssinia hingga sesudah Nabi hijrah ke Yathrib atau Madinah. Tentu saja, peristiwa hijrah ke Abyssinia bukanlah peristiwa yang menyenangkan bagi kaum Quraisy dan bahkan menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar. Ada 2 hal yang dikhawatirkan oleh kaum Quraisy. Yang pertama, kaum muslimin akan menjalin hubungan yang luas dengan masyarakat Arab, dan yang kedua, kaum muslimin akan menjadi lebih kuat sehingga akan kembali ke Mekah dan menuntut balas. Latar belakang. Menurut berbagai riwayat tradisional, sejak Nabi Muhammad melancarkan dakwah terbuka di Mekah dan mendapatkan pengikut yang cukup signifikan, beberapa pemimpin Muslim saat itu, khususnya yang bukan berasal dari klan Quraisy, menghadapi tekanan dan penganiayaan yang membuat Nabi Muhammad menyarankan supaya mencari perlindungan di Abyssinia, sebagaimana dikisahkan dalam sirah Ibnu Ishaq. Ketika Rasulullah melihat penderitaan para sahabat, dia berkata kepada mereka, "Jika kamu pergi ke Abyssinia, akan lebih baik bagimu,
karena penguasa di sana tidak akan mentolerir ketidakadilan dan itu adalah negeri yang bersahabat. Hingga waktunya Allah membebaskan kalian dari kesulitan yang kalian hadapi sekarang. Setelah itu sebagian para sahabat pergi ke Abisinia karena takut akan menjadi murtad akibat penindasan yang dihadapi dan berpaling dari Tuhan serta mengikuti agama mereka. Ini adalah hijrah pertama dalam Islam. Sekian dari kami, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.